Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bongkar sebuah buku yang Anda bagikan, judulnya The Life Triumphant dari James Allen. Bukunya tipis banget, dari tahun 1907, tapi isinya, wah padat sekali. Rasanya tuh kayak nemu manual kuno buat pikiran manusia. Jadi, tujuan kita hari ini mau cari tahu apa sih resep Allen buat mencapai apa yang dia sebut kehidupan yang penuh kemenangan itu. Caranya, kakaknya, dengan menguasai dunia batin kita. Kita bakal lihat konsep-konsep kayak iman, energi, sampai pengendalian diri. Jujur ya, waktu pertama kali baca, saya langsung mikir, ini gagasannya ambisius banget. Sangat ambisius. Dan dia nggak basa-basi. Langsung di kata pengantar dia bilang, intinya gini. Ellen bilang, kita semua ini hidup di dalam dunia ciptaan kita sendiri. Yaitu ya dunia mental kita. Jadi seneng atau sedih itu bukan datang dari luar, tapi kita sendiri yang bikin di dalam kepala. Terus dia lempar satu ide yang menarik banget. Katanya ada dunia lain. Dunia yang penuh kebajikan dan kebahagiaan sejati yang bisa kita masuki. Caranya bukan pergi kemana-mana, tapi lewat pengendalian diri dan keunggulan moral. Nah, ini dia poin kunci ya. Nah, jadi semua kekacauan di luar sana ya, kerjaan, hubungan, berita, itu sebenarnya bisa dihadapi lebih tenang kalau kita beresin rumah di dalam pikiran kita dulu. Tapi yang bikin saya penasaran, Ellen bilang, kehidupan sempurna ini bukan angan-angan loh. Dia bilang, ini sangat mungkin, sangat dekat, dan sangat nyata. Kedengarannya agak terlalu bagus untuk jadi kenyataan ya. Coba kita lihat deh, argumennya kuat atau enggak. Oke, kalau kita mau membangun kehidupan yang berjaya ini, fondasinya apa? Mulainya dari mana? Ellen langsung buka bukunya dengan bab iman dan keberanian. Dan iman versi Ellen ini perlu kita bedah baik-baik ya. Soalnya ini bukan soal agama semata. Dia mendefinisikannya sebagai keyakinan yang teguh pada keadilan abadi dan universal, pada kebaikan yang berkuasa. Artinya ini keyakinan mendasar bahwa alam semesta ini punya aturan, sebuah kosmos, bukan cuma kekacauan acak yang kejam gitu. Kalau kita percaya ini, maka semua kesulitan hidup itu sifatnya jadi subjektif. Adanya di pikiran kita, bukan kondisi objektif yang mutlak. Tunggu dulu. Konsep iman pada kebaikan universal ini kedengarannya idealis sekali. Gimana caranya orang bisa mempertahankan keyakinan kayak gitu di dunia yang kelihatannya sering nggak adil? Apa Ellen kasih tips praktis buat menghadapi realita yang, ya, kayaknya sering bertentangan sama idenya ini? Itu pertanyaan yang valid banget. Ellen nggak menyarankan kita buat menyangkal penderitaan kok. Gagasannya lebih dalam dari itu, dia melihatnya sebagai hukum sebab akibat. Dari sudut pandangnya, nggak ada yang namanya nasib buruk yang acak. Semua itu hasil dari pikiran dan tindakan kita. Jadi orang yang beriman ini bukan orang naif, tapi orang yang percaya ada tatanan di balik kekacauan yang terlihat. Dia kasih kontras yang tajam banget. Ada orang yang kalah dalam hidup, terus nyalahin takdir, pemerintah, tetangga, siapa aja kecuali diri sendiri. Orang-orang ini, kata Ellen, hanya melihat kejahatan pada orang lain dan percaya kejujuran selalu kalah. Nah, itu kondisi pikiran yang berlawanan dengan iman. Oke, jadi ini bukan soal tutup mata sama hal buruk, tapi soal milih interpretasi yang beda atas apa yang terjadi. Menarik. Terus Ellen nyandingin iman sama keberanian. Apa hubungannya? Erat banget hubungannya. Dan dia bedain dua jenis keberanian. Pertama, ada yang dia sebut keberanian hewan. Keberanian fisik di medan perang gitu. Itu penting, tapi ada yang lebih tinggi. Keberanian ilahi. Ini kemampuan buat tetap tenang di tengah kemiskinan, kehilangan, atau saat difitnah. Ini keberanian buat naklukin binatang buas di dalam diri kita sendiri. Marah, takut, putus asa. Nah, keberanian internal inilah yang jadi pasangan sejatinya iman. Tanpa ini, iman cuma teori. Nah, disinilah Ellen benar-benar nantang kita sebagai pendengar modern. Dia bilang, keyakinan teologis, percaya sama Tuhan, kitab suci, ritual, itu belum tentu sama dengan iman sejati. Ini cukup provokatif kan? Jadi, logikanya, bisa aja orang paling taat beragama, tapi kalau masih panik pas kejebak macet atau cemas berlebihan karena masalah kecil, Ellen bakal bilang orang itu sebenarnya nggak punya iman. Berarti, iman sejati ini lebih ke soal temperamen dan stabilitas emosi daripada teologi dong. Tepat sekali. Anda nangkap esensinya. Bagi Allen, iman itu sesuatu yang teruji dalam praktek sehari-hari. Itu ketenangan batin yang gak goyah.
keyakinan teologis itu bisa jadi petanya, tapi iman sejati itu kemampuan buat jalan di medan sulit tanpa kehilangan arah. Jadi ya, ini lebih ke kekuatan karakter daripada kepatuhan doktrin. Oke, jadi fondasinya adalah keyakinan batin yang tak tergoyahkan ini. Tapi fondasi aja kan nggak cukup ya, perlu ada bangunannya. Kayaknya di sini Allen masuk ke pilar berikutnya, yaitu karakter. Bab selanjutnya judulnya kejantanan dan ketulusan. Jujur aja istilahnya kedengeran kuno banget. Betul, istilah kejantanan atau manly itu sangat khas zamannya. Kalau kita baca sekarang bisa jadi perdebatan di media sosial. Tapi kalau kita kesampingkan labelnya dan lihat isinya, idenya sangat universal. Yang dimaksud Allen dengan jantan itu adalah kekuatan moral. Ini tentang jadi tuan atas diri sendiri, khususnya atas apa yang dia sebut kekuatan hewani, nafsu, hasrat, dan ledakan emosi kita. Jadi ini bukan tentang gender sama sekali, tapi soal penguasaan diri. Dia bilang, nafsu itu sendiri gak jahat. Ini menarik sih, dia nggak nyuruh kita buat menekan atau mematikannya. Kekuatan-kekuatan ini harus diarahkan, bukan dibiarin liar. Orang yang dikendalikan nafsu, amarah, atau serakah menurut Allen itu orang yang lemah, bukan kuat. Dia bahkan kasih ciri-ciri praktisnya ya, orang yang udah sampai level ini. Martabat yang tenang, tidak menonjolkan diri, dan tidak menyinggung perasaan. Ini kan kebalikan banget sama budaya look at me kita sekarang, yang seringnya ngehargain siapa yang paling berisik. Dia juga bilang kita harus berhenti ikut campur urusan orang lain, hormati jalan hidup mereka. Bahkan katanya, jangan mengasihani orang cuma karena keyakinan mereka beda. Rasa kasihan itu buat yang lemah, bukan buat mereka yang berani. Dan bagian kedua dari karakter yang kuat itu ketulusan. Ini pilar penting banget buat Allen. Dia tanpa ragu nyebut kemunafikan itu hal terlemah di dunia. Yang menarik itu penekanannya pada ketidaktulusan yang kecil dan nggak disadari. Kebohongan kecil di sana-sini, pujian nggak tulus, senyum palsu, semua ini katanya pelan-pelan ngerusak jaringan moral karakter kita. Dan akhirnya kebahagiaan kita. Dia ngutip Konfusius juga yang menempatkan ketulusan sebagai salah satu dari 5 kebajikan agung. Tanpa itu semua perbuatan baik kita jadi nggak ada artinya, cuma topeng. Tapi apa semua ketidaktulusan itu buruk? Gimana dengan kebohongan putih atau white lie buat jaga perasaan orang? Apa Allen ngebahas batasan ini? Rasanya dunia sosial kita bisa runtuh tanpa sedikit basa-basi ya kan? Allen sangat idealis soal ini. Dia mungkin akan bilang bahkan kebohongan putih itu sumbernya dari rasa takut. Takut menyinggung, takut konflik. Dan iman sejati seharusnya bikin kita berani buat tulus. Tentunya dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih ya. Bagi dia, nggak ada kompromi. Karakter utuh itu harus dibangun di atas kejujuran mutlak. Oke, standarnya tinggi banget. Jadi kita udah punya fondasi pikiran, yaitu iman, terus struktur bangunan berupa karakter yang tulus, tapi semua ini masih kerasa statis. Gimana cara ngejalaninnya? Mesin penggeraknya di mana? Kayaknya ini yang dia bahas di bab energi dan kekuatan. Tepat sekali, ini bagian yang paling dinamis. Teori energi Allen ini menarik dan sedikit mistis. Dia percaya manusia itu saluran dari energi kreatif universal yang tak terbatas. Kekuatan menurut definisinya adalah energi yang terkonsentrasi. Nah, dari sini dia bikin klaim yang cukup radikal. Kelemahan dan dosa itu hanyalah energi yang salah arah. Tunggu dulu. Ide bahwa dosa atau kejahatan itu cuma energi yang salah arah, kedengarannya agak menyederhanakan masalah, bukan? Seolah-olah ini ngeremehin dampak nyata dari kejahatan. Seakan-akan penjahat cuma perlu ngalihin energinya dan semua beres. Bukankah ini berbahaya? Saya paham skeptisismenya. Allen nggak bermaksud buat memaafkan atau meremehkan dampak perbuatan jahat. Perspektifnya lebih ke arah potensi transformasi. Dia berargumen bahwa seorang penjahat itu sebenarnya orang yang kuat. Dia punya energi, punya tekad. Tapi dia bodoh karena gunain kekuatannya buat ngelawan hukum alam semesta, yang akhirnya bakal hancurin dia sendiri. Jadi energi itu sendiri netral, kayak listrik. Bisa buat nyalain lampu rumah sakit, bisa juga buat kursi listrik. Yang nentuin itu arahnya. Logikanya, kalau energi yang sama bisa dialihkan dari saluran keburukan ke saluran kebajikan, seorang pendosa punya potensi jadi orang suci. Ini pandangannya optimis banget. Jadi ini bukan soal pengampunan, tapi soal, fisika spiritual gitu. Dia mengutip hukum kompensasi dari Emerson. Bisa dijelasin lebih sederhana nggak? Tentu. Anggap aja energi mental Anda itu kayak baterai ponsel. Kapasitasnya 100%.
Kalau Anda habiskan 40% buat ngeluh, marah-marah di jalan, dan gosip, ya Anda cuma punya sisa 60% buat kerja, belajar, atau berbuat baik. Energi yang dipakai buat satu hal, yang nggak bisa dipakai buat hal lain. Ini ngarah ke hukum pengorbanan. Buat dapat kebajikan, Anda harus korbanin keburukan yang setara. Anda nggak bisa megang cinta sama benci di tangan yang sama, di waktu yang sama, satu harus dilepas. Analogi baterai itu ngebantu banget. Jadi intinya adalah pilihan sadar kemana kita alokasiin energi mental kita yang terbatas. Dan ini ngebawa kita ke puncak dari semua idenya. Pengendalian diri. Tepat, pengendalian diri itu mekanismenya buat ngarahin energi tadi. Membiarkan energi mental ngalir ke jalur termudah. Marah, malas, ngeluh, itu kelemahan. Mengumpulkannya, memfokuskannya, dan mengarahkannya secara sadar ke tujuan yang lebih tinggi, nah itulah kekuatan yang lahir dari pengendalian diri. Dan penting banget dicatat, bagi Allen, pengendalian diri itu bukan penindasan yang menyakitkan, dia nyebutnya transmutasi. Ini proses konstruktif, kayak insinyur ngubah batu bara yang kotor jadi uap kuat buat gerakin mesin. Energi negatif nggak dihancurkan, tapi diubah jadi kekuatan positif. Allen benar-benar dengan main-main soal ini ya. Ada satu kalimatnya yang nusuk banget. Sejauh seseorang menyimpang dari pengendalian diri yang sempurna, sejauh itulah ia gagal mencapai kebahagiaan yang sempurna. Nggak ada jalan pintas, nggak ada negosiasi. Menurutnya, kebahagiaan dan pengendalian diri itu dua sisi dari koin yang sama. Makin Anda bisa ngendaliin diri, otomatis makin bahagia. Sesimpel itu. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita bongkar buku kecil dari seabad lalu ini, Cetak Biru dari James Allen ternyata jelas dan sistematis banget. Pertama, mulai dari dalam, dari pikiran. Bangun fondasi iman pada tatanan dan kebaikan universal. Kedua, bangun karakter yang tulus dan kuat di atas fondasi itu. Ketiga, secara sadar, arahkan mesin energi Anda lewat mekanisme pengendalian diri. Hasil akhirnya, apa yang disebut the life triumphant, kehidupan yang penuh kemenangan. Dan ada satu catatan penting yang Allen tekankan berulang kali, yaitu proses ini sama sekali nggak mudah. Dia menulis, transformasi ini bukanlah proses yang instan, menyenangkan, atau tanpa rasa sakit. Butuh usaha, perjuangan, dan kesabaran yang luar biasa. Dia bahkan bilang kebanyakan orang gagal di tengah jalan karena prosesnya terlalu berat. Terus mereka balik lagi ke kebiasaan lama yang lebih nyaman. Jadi ini bukan resep perbaikan instan, melainkan sebuah proyek seumur hidup. Itu poin yang krusial. Ini bukan sihir, tapi kerja keras berkelanjutan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Allen banyak bicara soal mengalihkan energi dari keburukan ke kebajikan. Coba deh pikirkan sejenak. Dalam kehidupan Anda sehari-hari, apa satu aliran energi kecil yang sering bocor ke arah negatif? Mungkin bukan sesuatu yang besar. Mungkin cuma reaksi kesal pas ada email yang ganggu, atau kebiasaan ngeluh soal cuaca. Pertanyaannya, kalau Anda bisa menangkap satu kebocoran energi kecil itu dan mengalihkannya secara sadar ke sesuatu yang lebih konstruktif, entah itu satu tarikan napas dalam atau rasa syukur sesaat, apa dampaknya bagi sisa hari Anda? Mungkin langkah pertama menuju kehidupan yang lebih berjaya itu sekecil itu.